Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dan menyimpulkan informasi dari sebuah teks persuasi. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai meliputi kompetensi dasar 3.14, menelaah struktur kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari sebuah teks persuasi, mencangkup lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang kedua, kompetensi dasar 4.11 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif dari permasalahan aktual dari sebuah teks persuasi mencangkup lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Berikut inilah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, di antaranya kaidah kebahasaan teks persuasi, pengertian simpulan, langkah-langkah menyusun kesimpulan teks persuasi. Langsung saja untuk materi pertama mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama ada kata teknis dan peristilahan. Kata teknis yaitu kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya di bidang kedokteran yaitu injeksi, hipertensi, dan komplikasi. Yang kedua, penggunaan kata hubung kausalitas. Kata hubung kausalitas yaitu kata penghubung yang menerangkan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Contoh dari kata hubung kausalitas yaitu karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, sehingga, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran seseorang. Kata kerja tersebut antara lain memikirkan, membayangkan, dan berkesimpulan. Contohnya pada kalimat, mereka memikirkan solusi atas peristiwa itu. Yang keempat, penggunaan kata perujukan. Kata perujukan yaitu kata yang digunakan pembicara atau penulis untuk memperkuat pernyataan. Contohnya yaitu kata berdasarkan dan merujuk pada data. Yang kelima, penggunaan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, yuk, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan kalimat pendapat. Kalimat pendapat ialah kalimat yang belum benar adanya atau belum pernah terjadi. Contohnya pada kalimat, kita akan menjadi pribadi yang sehat jika sering mencuci tangan. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat fakta. Kalimat fakta ialah kalimat yang sudah terjadi atau kalimat yang benar adanya disertai sebuah bukti. Contohnya kalimat, banjir ini terjadi karena curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Setelah adik-adik mengetahui bagaimana kaidah kebahasaan teks persuasi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa itu simpulan. Simpulan teks persuasi merupakan rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman seseorang terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulan teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu? Lalu untuk menyusun kesimpulan teks persuasi itu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasi. Terlebih dahulu untuk menemukan gagasan umum teks serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh penulis. Kedua, mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di awal dan di akhir paragraf. Langkah ketiga, memahami hubungan antara bagian-bagian penting tersebut yang berkaitan dan mendukung gagasan utama. Lalu langkah yang terakhir yaitu merumuskan simpulan isi teks persuasi
secara jelas dan ringkas agar memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan ajakan dari penulis. Baik, pembahasan pada hari ini cukup sekian. Tetap semangat dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.